Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Amin. Faslon ay hadza, adapun ini itu satu fasal, syurutu ijza'il hajari, adapun syarat-syarat bolehnya atau cukupnya beristinja dengan hajar. Istinja dengan hajar namanya istijmar ya. Cebok dengan batu dengan benda padat namanya istijmar. Kalau cebok menggunakan air namanya istinja. Nah, syarat-syarat boleh kita beristijmar menggunakan benda padat. Jadi batu di sini yang dimaksud adalah benda padat. Itu sama niatun, ada 8 syarat. Kalau tidak memenuhi 8 syarat ini, maka kita tidak diperbolehkan istijmar. Yang nomor 1, an yakuna, hendaknya ada istijmar itu bithala sati ahjarin, dengan menggunakan 3 batu, wa an yunakka, dan hendaknya dibersihkan al mahalu, tempat keluarnya najis. Ada yang membaca wa an yunkiyal mahalla, wa an yunkiya, dan hendaknya bisa membersihkan batu al mahalla ing tempat keluarnya najis. Wa an la yajifa, dan hendak tidak kering an najisu najis. Wala yantakila, dan tidak berpindah najis. Wala yatra'a, dan tidak datang alaihi, ke atas najis akharu najis yang lain. Ketika kita istinja mau istijmar menggunakan benda padat, batu atau kain atau apa, yang penting benda padat, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi. Salah satunya adalah la yatra'u alaihi akhar. Ketika kita umpama BAB ya, terus kemudian ada yang masih nempel TA1-nya ada yang masih nempel di sofhatut dubur, maka itu TA1 tidak tercampur dengan najis lain. Seperti apa? Kena percikan air kencing. Nah, maka kalau sudah terkena najis lain, tercampur dengan najis lain walaupun hanya sedikit, maka tidak boleh menggunakan benda padat, tapi harus menggunakan air. Wala yujawiza, dan tidak boleh melewati najis, melewati sofhatahu ing lubang duburnya man, wahasyafatahu, dan juga tidak gak boleh melewati najis tersebut ing hasyafahnya man. Hasyafah itu kepala zakar. Wala yusiba, dan hendaknya tidak mengenai hu ing najis maun air. Wa antakuna, dan hendaknya ada al ahjaru, batu itu tahiratan suci. Masa al ahjar di sini apa? Kullu syai'in jamidin, kullu jamidin qali'in tahirin ghair muhtaram. Yang dimaksud istinja dengan batu di sini bukan kok batu beneran yang kita kenal ya, tetapi segala sesuatu yang jamid. Jamid itu padat, bukan cair. Terus kolek bisa membersihkan najis, tahir yang suci, ghair muhtaram yang tidak dimuliakan. Faslon ay hadza, adapun ini itu satu fasal, furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu itu sitatun, ada 6. Al awalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Atsani, adapun yang kedua itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Atsalitu, adapun yang ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku.
Ar-rabi'u adapun yang keempat itu mashu syai'in, mengusap sesuatu, yakni sebagian minar roksi dari kepala. Al-khamisu adapun yang nomor 5 itu ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Asadisu dan adapun yang keenam itu at-tartibu, urut, harus urut mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kedua kaki. Nah, kalau membasuh kedua tangan kan jelas ya sampai siku, membasuh kaki sampai mata kaki, membasuh sebagian kepala itu minimalnya satu rambut yang ada di bagian kepala. Nah, kalau membasuh wajah itu dari mana sampai mana? Wajah itu ada batasannya. Batasannya ada yang tulan wa arodon, memanjang dan melebar. Kalau batasan wajah yang memanjang itu mulai dari tumbuhnya rambut kepala bagian atas, biasanya rambut tumbuh kepala itu tumbuhnya rambut kepala biasanya itu dari mana sih orang-orang? Nah, itu biasanya di sana, maka dari situlah dinamakan wajah. Ditarik ke bawah sampai mana? Sampai tulang yang ditumbuhi gigi, namanya tulang rahang. Itu panjangnya. Berarti di bawah dagu itu tidak dinamakan wajah, bukan termasuk daripada wajah. Kemudian melebarnya dari satu telinga ke telinga yang satunya lagi. Jadi hati-hati, wanita yang sholat memakai mukena, terus pakai mukenanya seperti pakai kerudung biasa. Itu hati-hati, sholatnya sah atau tidak. Aurat sholat perempuan itu dari mana sampai mana? Ya sekujur tubuh kecuali muka, wajah, dan kedua telapak tangan dohir batin, itu aja. Nah, kalau perempuan-perempuan sekarang pakai mukena yang potongan, terus kemudian si wajahnya itu di bawah dagu ada yang kelihatan, maka hukumnya sah atau tidak? Itu kan bukan wajah bawah dagu. Nah, bawah dagu bukan wajah, maka harus ditutup. Rambut wajah bukan, rambut harus ditutup, harus dimasukkan. Nah, faslun ai hadza, adapun ini itu satu fasal. An-niyatu adapun niat itu definisi niat ya. Apa itu definisi niat? An-niyatu adapun niat itu qasdu syai'i, menyengaja sesuatu muktarinan dengan dibarengkan bi fi'lihi dengan pekerjaannya syai'. Niat adalah menyengaja sesuatu tetapi dibarengi dengan apa? Pekerjaan. Seperti kita takbiratul ihram, Allah. Ini Allah ini kan pekerjaan ya. Takbiratul ihramnya ini loh, membaca Allah itu pekerjaan namanya. Terus kemudian di dalam hati kita berniat, saya niat sholat fardu duhur makmum. Nah, itu niat namanya. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffudu, dan adapun melafatkan biha dengan niat itu sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi ketika datang ke masjid itu tidak wajib harus sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kita baca hukumnya tidak wajib. Talafut melafatkan membaca niat dengan lisan hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena supaya bisa menolong hati kita untuk niat. Wa waktuha, dan adapun waktunya niat itu inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh pertama kali bagian minal wajhi dari wajah. Kalau orang wudhu yang pertama kali dilakukan adalah membasuh wajah, maka ketika pertama kali membasuh bagian daripada wajah, di sanalah kita niat. Wa tartibu, dan adapun tartib. Definisi tertib itu apa? Definisi tertib adalah an la yuqaddima, hendak tidak mendahulukan siapa seseorang udwan ing satu anggota ala udwin, ke atas anggota yang lain. Anggota wudhu tadi dari wajah, terus kemudian kedua tangan, sebagian kepala, baru kaki. Nah, ini anggota
kaki itu tidak didahulukan daripada tangan, atau kaki tidak didahulukan daripada mengusap sebagian kepala. Itu namanya tartib. Faslun ai hadza, adapun ini itu satu fasal. Al ma'u, adapun air itu qalilun, ada kalanya air sedikit, wa katsirun, dan ada kalanya air banyak. Air terbagi menjadi dua, ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Nah, air yang sedikit itu yang seperti apa? Al-qalilu, adapun air yang sedikit itu ma, berupa air dunal kullataini, yang kurang dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah namanya air sedikit. Wal katsiru, dan adapun air yang banyak itu kullatani, air 2 kulah, fa aktsara, atau lebih banyak. Kalau air 2 kulah berarti dikatakan air yang banyak. Al-qalilu, adapun air yang sedikit itu yatanajasu, bisa menjadi najis apa qalil, biwuku'in najasati, dengan sebab kejatuhan najis fihi, di dalam qalil. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah apa qalil. Jadi air yang sedikit itu langsung bisa menjadi najis ketika kejatuhan najis, ketika terkena najis, walaupun air yang sedikit itu enggak berubah bau, warna, ataupun rasanya. Wal ma'u, dan adapun air al-katsiru yang banyak itu layatanajasu, tidak bisa menjadi mutanajis apa al-katsir, illa idza taghayyara, kecuali jika berubah apa ta'muhu, rasanya katsir, au launuhu, atau warnanya katsir, au rihuhu, atau baunya katsir. Air yang banyak, yang 2 kulah lebih itu tidak akan bisa menjadi air mutanajis dengan kejatuhan najis, kecuali kalau baunya berubah menjadi bau najis, warnanya berubah, terus rasanya juga berubah. Salah satu saja sifat yang berubah, maka itu air menjadi air mutanajis. Kemudian fasal berikutnya, faslun ai hadza, adapun ini itu satu fasal. Mujibatul ghusli, adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar itu sitatun, jumlahnya ada 6. Ilajul hasyafati, adapun yang pertama itu memasukkan hasyafah. Hasyafah itu kepala zakar, fil farji, ke dalam farji. Wa khurujul mani, dan adapun yang kedua itu keluarnya air mani. Wal haidu, dan adapun yang ketiga itu haid. Wan nifasu, dan adapun yang keempat itu nifas. Wal wiladatu, dan adapun yang kelima itu wiladah, melahirkan. Wal mautu, dan yang keenam itu mati. Ada 6 ya perkara yang mewajibkan mandi. Orang mati wajib mandi. Loh, orang mati kok mandi? Ya, dimandikan ya. Orang mati itu wajib dimandikan. Nah, terus apakah semua orang mati wajib dimandikan? Nyatanya itu corona, orang yang kena corona nggak pada dimandiin, ya kan? Nah, orang yang tidak wajib dimandikan itu siapa? Orang yang mati syahid. Nah, mati syahid itu ada 3 macam. Ada namanya syahid dunia saja, atau syahid akhirat saja, atau dunia akhirat ya. Jadi syahid dunia saja, syahid akhirat saja, dan syahid dunia akhirat. Yang tidak boleh dimandikan, haram dimandikan adalah orang yang mati syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Nah, syahid dunia itu seperti apa? Syahid dunia adalah orang yang berperang fisabilillah, tujuannya untuk syuhrah, tujuannya supaya dikenal, oh ini loh panglima fulan gugur di medan pertempuran. Nah, ini namanya syahid dunia saja. Walaupun kita kan nggak tahu ya niatnya seseorang, maka mereka tetap tidak wajib kita mandikan, nggak boleh, haram kita mandikan. Terus orang yang syahid akhirat itu siapa? Banyak banget.
Syahid akhirat itu tetap wajib dimandikan ya. Orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati kena tabrakan, orang yang mati kena bencana alam, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati karena dibunuh, ditenun, santet, itu mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Termasuk talibul ilim, termasuk kita para santri, para pengajar ilmu syariat, itu namanya matinya nanti mati syahid akhirat. Makanya di pondok aja, nggak usah pulang ya, pondok aja, mati nanti mati syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Siapa itu? Orang yang berperang fisabilillah melawan orang kafir musyrik dengan tujuan I'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah. Nah, itu orang-orang yang mati syahid dunia akhirat. Mereka tidak wajib dimandikan. Ada satu lagi orang yang tidak wajib dimandikan, artinya haram. Enggak wajib lah. Enggak wajib dimandikan adalah bayi keguguran atau dikatakan siktun, bayi keguguran, bayi yang umurnya itu belum mencapai 4 bulan ya, belum mencapai 4 bulan terus gugur. Nah, itu namanya siktun nanti. Nah, itu tidak dimandikan ya, langsung dikubur aja. Kemudian faslun hadza, adapun ini itu satu fasal furudul ghusli, adapun fardu-fardunya mandi itu itnani, ada 2. Ketika kita mandi maka yang harus kita lakukan adalah 2 perkara. 2 perkara ini harus wajib kita lakukan. Yang pertama adalah an-niyatu, niat, wa ta'mimul badani, dan meratakan badan bil ma'i, dengan air. Jadi ketika kita mandi junub, mandi wajib, mandi untuk menghilangkan hadas besar, kita harus niat. Dan niatnya kapan? Ketika kita membasuh anggota badan kita, baik itu kaki dulu atau tangan dulu atau wajah dulu, yang penting ketika kita membasuh pertama kali. Terus kemudian kita wajib meratakan badan kita dengan air. Jadi air harus dialirkan ke sekujur tubuh kita. Kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku kita harus dihilangkan terlebih dahulu supaya kulit daging yang ada di bawah kuku itu terkena air. Sya'ron wa basyaron, baik itu rambut bulunya ataupun badan kulitnya. Jadi harus diratai dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan nanti di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.